Kitab Fathul Mu'in disyarahi oleh beliau Syekh Abu Bakar Syato, yaitu kitab I'anatul Thalibin, nggih Pak Syafiq nggih. Nah, dalam kitab tersebut diterangkan, qala al-Imam al-Yafi'i man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa akhla makanan wa amila ihsanan fasara sababan liqiraatin nabi liqiraati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'atsallahu yaumal qiyamati ma'as siddiqin wasyuhada wassolihin, yang artinya barang siapa mengumpulkan teman-temannya, mengumpulkan santri-santrinya, mengumpulkan warga setempat untuk merayakan maulidin Nabi dan menyiapkan sajian makanan dan menyiapkan tempat untuk dirayakan maulidin Nabi dan melakukan suatu perbuatan baik sehingga upaya itu semua menjadi sebab dibacakannya maulid Nabi, maka dauhnya Imam Al-Yafi'i tadi, ba'atsahullahu yaumal qiyamati ma'as siddiqin wasyuhada wassolihin. Allah akan mengutusnya kelak, akan membangkitkannya kelak para adik-adik semuanya di hari kiamat nanti, dijajarkan dengan orang-orang soleh, dijajarkan dengan orang-orang yang mati syahid. Jadi kalau dalam kitab fikih diterangkan bahwa orang yang mati syahid itu adalah kondisi meninggal paling mulia para adik-adik. Jadi kondisi cita-cita para ulama itu pingin meninggal dalam keadaan syahid. Karena itu adalah mati mulia. Kita tutup usia dalam keadaan syahid itu adalah yang paling mulia. Ba'atsallahu yaumal qiyamati ma'al siddiqin wasyuhada wassolihin. Kelak nanti di hari kiamat akan dibangkitkan bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang siddiq, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang mati syahid. Baitul Quran Lirboyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa nuri kulli mawjud, Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqin wa mas'ud. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul muhtaramin para masyayikh Lirboyo, akhussu bidzikri, beliau Romo Kiai Haji Anwar Mansur, beliau Abu Yakafabi Mahrus, para pengasuh Pondok Pesantren HM, beliau Abu Yakafabi Mahrus, Kiai Haji Ahsan Syukri Zamzami Mahrus, Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus, dan kepada pengasuh Pondok Pesantren Baitul Quran Kiai Haji Ahmad Kafabihi, yang semoga beliau-beliau semuanya diberi kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah, para adik-adik beki semuanya ya, kita bisa ditakdirkan bersama-sama dalam majelis indah ini, majelis barokah, majelis mulia, majelis maulid, di mana Cak Ahmad tadi mengajarkan kepada kita bahwa acara maulid Nabi itu adalah acara di mana kita mewujudkan rasa kebahagiaan di dalam hati. Kita patut untuk berbahagia dalam momen-momen acara seperti ini, karena ini adalah sebuah bentuk, bahasa kasarnya adalah tasyakuran. Ini namanya bahasa kasar apa bahasa halus ini? Tasyakuran akan diciptakannya makhluk mulia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tradisi yang demikian, para adik-adik beki semuanya,
Ini merupakan sebuah tradisi yang dilakukan secara turun-temurun dari para ulama-ulama terdahulu. Itu sudah memberikan sebuah anjuran, rayakanlah acara maulid sebaik-baiknya. Karena yang kita rayakan hari ini, para teman-teman semuanya, di bulan Rabiul Awal ini adalah insan yang memberitahu kepada kita akan tata cara meraih perkara-perkara hak dan menjauhi perkara-perkara batil. Adik-adik semuanya, kalau yakin panjenengan di sini semuanya sudah pernah sekolah ibtidaiyah nggih? Sekolah SD. Atau bahkan ada yang belum tamat SD di sini? Nggih, ada beberapa nggih, enggak apa-apa. Di dalam pelajaran manapun, termasuk pelajaran ibtidaiyah, pelajaran sekolah dasar, kita diajarkan untuk menghargai para adik-adik semuanya. Bahkan dalam buku cerita anak saya itu, saya kan beberapa waktu ini sering membelikan buku untuk anak saya. Sepupunya Ning Nura ya. Kalian kenal kan Ning Nura? Nggih. Di dalam buku tersebut, sedari kecil, sedari usia sekian bulan, seseorang sudah diajarkan pentingnya rasa terima kasih, pentingnya kita menghargai, pentingnya kita bersyukur. Nah, dari kecil kita sudah diajarkan untuk memberikan apresiasi, memberikan rasa syukur, pentingnya menghargai. Nah, pada hari ini, para adik-adik semuanya, di sore hari ini, kita sekarang sedang merayakan, sedang mewujudkan rasa penghargaan itu dalam bentuk acara Maulidin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahnya para teman-teman semuanya, para adik-adik semuanya yang ada di sini. Dalam ajaran kita itu, apabila diniati dengan niat yang baik, semuanya akan memberikan nilai-nilai pahala, memberikan sebuah keutamaan yang menguntungkan kita, yakni akan mendapatkan suatu pahala. Saya ingin tanya dulu kepada teman-teman sekalian, pada adik-adik sekalian. Di sini ada yang sudah kelas 1 aliyah? Belum? Ada? 1? Oke, 1 aliyah sudah. Berapa? Oh, 1 sanawi. Oke. Yang 1 aliyah sudah ada belum adik-adik? Belum ada. Oke. Nanti insya Allah 1 aliyah bareng-bareng semuanya. Oke. Tamat Lirboyo. Oke. Oke. Dalam kitab yang diajarkan di kelas 1 aliyah, yakni kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in disyarahi oleh beliau Syekh Abu Bakar Syato, yaitu kitab I'anatul Thalibin. Nggih Pak Syafiq nggih. Nah, dalam kitab tersebut diterangkan, qala al-Imam al-Yafi'i man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa akhla makanan wa amila ihsanan fasara sababan liqira'ati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'atsallahu yaumal qiyamati ma'as siddiqin wasyuhada wassolihin. Yang artinya, barang siapa mengumpulkan teman-temannya, mengumpulkan santri-santrinya, mengumpulkan warga setempat untuk merayakan Maulidin Nabi dan menyiapkan sajian makanan dan menyiapkan tempat untuk dirayakan Maulidin Nabi dan melakukan suatu perbuatan baik sehingga upaya itu semua menjadi sebab dibacakannya Maulid Nabi, maka dauhnya Imam Al-Yafi'i tadi, ba'athahullahu yaumal qiyamati ma'as siddiqin wasyuhada wassolihin. Allah akan mengutusnya kelak, akan membangkitkannya kelak para adik-adik semuanya di hari kiamat nanti, dijajarkan dengan orang-orang soleh,
dijajarkan dengan orang-orang yang mati syahid. Jadi kalau dalam kitab fikih diterangkan bahwa orang yang mati syahid itu adalah kondisi meninggal paling mulia para adik-adik. Jadi kondisi cita-cita para ulama itu pingin meninggal dalam keadaan syahid. Karena itu adalah mati mulia. Kita tutup usia dalam keadaan syahid itu adalah yang paling mulia. Ba'atsallahu yaumal qiyamati ma'al siddiqin wasyuhada wassolihin. Kelak nanti di hari kiamat akan dibangkitkan bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang siddiq, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang mati syahid. Nah itu adalah sebuah cita-cita utama para adik-adik semuanya di mata ulama. Tidak sampai situ. Wa yakunu fi jannatin na'im. Dan nanti kelak akan ditakdirkan Allah ditempatkan di dalam surga, rumah kenikmatan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah dari dawuh itulah para adik-adik semuanya kita merayakan Maulid Nabi. Jadi bahagianya kita pada hari ini itu akan dicatat sebagai catatan pahala di mata Allah. Kita berkumpul bersama sama Cak Ahmad tadi. Kalau kalian manggilnya siapa teman-teman? Kiai Ahmad. Nggih. Sama Yai Mat, ya, Yai Mat manggilnya. Sama Cak Ahmad, matur nuwun nggih. Sama Cak Ahmad sudah disiapkan tempat, lalu dibuat tempat senyaman-nyamannya. Terus sampean juga diberi kesempatan untuk sama-sama membacakan Maulid Nabi. Lalu akan disiapkan makanan. Nanti ada makannya enggak Cak Ahmad? Oh ada, alhamdulillah. Nggih. Terus dilakukan suatu perbuatan baik di sini. Nah, tadi sudah dilakukan suatu iswah ya bagi kita semua. Semoga kita semua juga loman seperti Cak Ahmad nggih. Nah, itu semua oleh Imam Al-Yafi'i disampaikan akan diberikan janji nanti di hari kiamat akan dijajarkan bersama orang-orang soleh. Dijajarkan bersama orang-orang yang mati syahid. Loh, Cak Iman, dijajar netok, terus apa untungnya? Nah, saiki sampean tak iling nih maneh. Sekarang sampean saya ingatkan lagi. Ketika sampean baca-baca kitab, pernah kan dengar barang siapa dekat dengan orang penjual minyak wangi, maka dia akan ketularan wangi. Barang siapa berjajar dengan orang yang kayu bakar, orang yang namanya niku menyalakan kayu bakar, maka dia akan ikutan kecipratan apinya. Nah, seperti itu para teman-teman semuanya. Kita akan ikut beruntung, kita akan mendapatkan athar dari dengan siapa kita nyanding. Maka dari itu, para teman-teman semuanya, tidak ada alasan lagi bagi kita pada sore hari ini untuk tidak berbahagia. Tidak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Yang sampean kok ngerasa lagi sedih, hilangkan rasa sedih itu. Pura-pura bahagia saja. Karena kebahagiaan yang kita wujudkan hari ini, insya Allah akan diberikan sebuah janji oleh Allah, yaitu dimasukkan ke dalam surga fi jannatin na'im. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi para teman-teman semuanya, saya ingin memberikan sedikit saran kepada panjenengan-panjenengan. Dalam kitabnya Sayyid Muhammad Al-Maliki, sampean tahu Sayyid Muhammad Al-Maliki? Oke, Sayyid Muhammad Al-Maliki ini nanti kalau sampean melanjutin pendidikan di Lirboyo sampai tingkatan Mahat Ali, ada yang namanya kitab Mafahim Yajibu Antusohah. Nah, itu adalah kitab karangannya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Dalam kitab tersebut, dalam kitab yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki yang berjudul Haulul Ihtifal, di situ disampaikan bahwa kita merayakan Maulid Nabi itu tidak harus di bulan Rabiul Awal. Kita dapat merayakannya dimanapun, kapanpun, dan di tanggal apapun. Yang penting di dalam hati kita bersama kita niatkan ini untuk ta'zimi maulidin Nabi.
untuk mengagungkan hari lahirnya Kanjeng Nabi. Bahkan disampaikan pula keterangan oleh para ulama bahwa merayakan Maulid Nabi itu tidak harus membaca kitab Maulid Nabi para rawuh, para adik-adik semuanya. Maulid Nabi itu, takzim Maulid Nabi itu dapat kita wujudkan dengan menghidupkan syiarnya Gusti Allah. Dengan ngurip-ngurip, sampean paham ngurip-ngurip? Menghidupkan, dengan menghidupkan. Saya pengen tanya santri Beki itu sampai daerah mana saja sih yang paling jauh? Riau ada, terus mana lagi? Sulawesi ada? Papua ada nggak Papua? Sabang. Nggih, nanti insya Allah ada nggih suatu saat nggih. Nah, Medan ada nggih? Wah, jauh-jauh dari sana. Nah, anak Medan, mana anak Medan? Nggih, untuk semuanya saja para adik-adik Beki, saya sampaikan bahwa merayakan Maulid Nabi itu tidak harus atau tidak hanya bisa diwujudkan dengan membaca Maulid Nabi saja. Membaca Maulid Nabi bukan cara satu-satunya kita takzimi Maulidin Nabi. Takzim Maulid Nabi, para adik-adik semuanya, itu dapat kita wujudkan dengan mewujudkan atau menjalankan terhadap syiar agama Islam. Salah satunya apa para adik-adik semuanya? Salah satunya adalah dengan melampahi atau menjalankan pada thariqah yang dijalankan oleh Mbah Yai Sepuh Pondok Pesantren Lirboyo. Santri lama insya Allah ada tahu semua ya, apa thariqah Pondok Pesantren Lirboyo, yaitu thariqah ta'lim wa ta'alum. Apa sih ta'lim wa ta'alum itu? Ta'lim artinya mengajarkan, ta'alum artinya belajar. Jadi proses thalabul ilmi. Sampean belajar di pondok pesantren, adik-adik semuanya, sampean niati takzim terhadap Maulid Nabi, kalian akan ikut mendapatkan ganjaran orang yang merayakan Maulid Nabi. Apalagi thariqah ta'lim wa ta'alum itu adalah thariqah yang paling disenangi oleh Masyayikh Lirboyo, para adik-adik semuanya. Mbah Yai Abdul Karim itu, kalian tahu ya Mbah Abdul Karim ya? Kebangetan gak ngerti Mbah Abdul Karim itu. Mbah Abdul Karim itu adik-adik semuanya, itu thariqahnya ta'lim wa ta'alum dan seneng sekali dengan para santri-santri yang mau belajar. Sampean belajar di pondok, Mbah Yai seneng. Sampean mempeng di pondok, Mbah Yai tambah seneng. Nah, murid yang sukses itu para adik-adik semuanya adalah murid yang tidak hanya mengandalkan cinta kepada gurunya. Akan tetapi murid yang sukses adalah ketika di dalam hati gurunya terdapat dirinya. Ketika di hati gurunya terdapat dirinya. Jadi sampean ojo menjadi orang yang paling bangga di saat sampean menjadi mencintai terhadap masyayikh. Tapi sesuatu yang paling membanggakan adalah tatkala di hati masyayikh ada diri sampean. Sampean dibanggakan oleh masyayikh sendiri. Bagaimana cara mewujudkannya? Cara mewujudkannya adalah tetap terus ngaji, tetap belajar, tetap mencari ilmu sampai mati. Nah niku masyayikh seneng banget para adik-adik semuanya. Mbah Yai Abdul Karim seneng banget para adik-adik semuanya. Dan tatkala masyayikh seneng, sampean mungkin bertanya, apa sih pentingnya nyeneng nih masyayikh? Ada teman-teman yang terbesit di dalam hatinya seperti itu? Wonten nggih? Nah mungkin mungkin dalam pikiran nakal sampean muncul, nyapa sih nyeneng nih masyayikh, gunane apa sih? Napa sih pentingnya kita di hati para masyayikh? Jawabannya adalah tatkala masyayikh senang terhadap kita, ridho terhadap kita, maka akan mengalir kepada kita fuyudat, keloberan beberapa keutamaan yang ada pada masyayikh akan lumeber kepada kita semuanya. Semoga kita tergolong sebagai orang-orang yang dicintai oleh para masyayikh. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak akan merugi teman-teman semuanya. Ada
Salah satu ulama itu ngendikan seperti ini, ma ra'aitu ahadan yata'allaqu bi syaikhihi tsumma khaba. Saya tak pernah melihat seorang murid, seseorang yang memiliki ta'alluq terhadap gurunya, memiliki keterikatan terhadap gurunya, terus nanti di kemudian hari dia akan merugi. Saya tak pernah melihat orang seperti itu. Yang itu artinya, selagi sampean menjaga alaqah batiniyah, ikatan batin sampean dengan para masyayikh, dengan para pengasuh sampean, dengan Cak Ahmad semisal. Nah, niku kalian suatu saat kelak bisa dijamin kalian tidak akan pernah merugi. Makanya para adik-adik semuanya, kalian tahu momen Kemis Legi, tahu nggak? Para alumni datang ke sini semua. Tahu nggih? Nah, itu adalah salah satu upaya para alumni pingin menyambung lagi ikatan dengan guru-gurunya. Karena kenapa? Tak akan pernah rugi orang yang memiliki ikatan batin dengan guru-guru. Ya, diingat-ingat nggih semuanya nggih. Lalu ada satu hal penting yang teman-teman perlu ketahui. Umi Azah Nur Laila itu, ibu saya dan ibunya Cak Ahmad. Ya wajar ya, kita saudara kan, satu ibu ya. Niku pernah ngendikan seperti ini. Jadi kita sebagai santri para adik-adik semuanya, itu harus punya standar kebahagiaan sendiri. Kita sebagai santri harus punya level kebahagiaan sendiri, jangan ikut-ikutan terhadap orang-orang yang ada di luar sana. Orang-orang di luar sana bahagia kalau semisal contoh dia punya mobil semisal. Dia hartanya melimpah semisal. Dia punya beberapa cita-cita duniawi semisal. Nah, sebagai seorang santri, ketika sampean memilih untuk menjadi seorang santri para adik-adik, itu harus punya standar bahagianya sendiri. Standar bahagia yang dimaksud bagaimana? Standar bahagia yang dimaksud adalah sampean akan bahagia di saat hari ini sudah belajar semisal. Sampean akan bahagia di saat hari ini sudah deres 1 juz misal. Sampean akan bahagia di saat sudah Pak Syafiq? Sudah ujian 10 juz misal. Di sini beberapa ngafal Quran nggih. Nah, standar bahagia harus kita buat sendiri para adik-adik semuanya. Sehingga ketika kebahagiaan itu sudah kita pupuk sendiri, kita tidak akan mudah-mudah iri terhadap orang-orang yang ada di luar sana. Bahkan nanti suatu saat nanti akan ada beberapa buah-buah kebahagiaan atau keutamaan yang akan kita panen di kemudian hari. Jadi santri itu sekali lagi harus punya apa? Harus punya standar kebahagiaan sendiri. Sampean bisa datang di pondok tepat waktu, sampean seneng, bagus. Sampean anggap saya pulang tepat waktu itu adalah sebagai janji saya menaati wafa bil ahdi, menaati janji kepada para masyayikh. Insya Allah keberkahan beliau-beliau bisa sampai kepada saya. Nah, sampean punya apa? Punya prinsip seperti itu sangat bagus sekali. Maka dari itu para adik-adik semuanya, perjalanan kalian akan sangat panjang. Supaya sampean tidak gampang-gampang goyah, mulai dari sekarang para adik-adik, monggo kita ciptakan bersama kebahagiaan versi kita sendiri. Nah, kebahagiaannya santri itu kayak gimana? Kebahagiaannya santri itu adalah melalui ilmu yang didapatkan. Mbah Yai Abdul Karim, para adik-adik semuanya, dulu itu beliau pas waktu ngaji kitab, pernah nulis di salah satu kitabnya. Kalau lupa niki kitab nopo. Salah satu syair yang luar biasa sekali indah. Syair itu berbunyi, laisal jamal bi athwabin tuzayyinuna innal jamal jamalal ilmi wal adab. Suatu keindahan, suatu kebaikan, suatu kegantengan yang dimiliki oleh seseorang itu bukanlah bisa didapatkan dari pakaian yang ia kenakan, yang mengindahkan dirinya.
Karena kegantengan sejati, innal jamal jamalul ilmi wal adab. Kegantengan sejati adalah di saat dia memiliki ilmu yang baik, di saat dia memiliki ilmu yang mumpuni, dan di saat dia memiliki etika yang sempurna. Nah, sampean di pondok seharusnya memegangi prinsip tersebut. Karena di pondok kita tidak sedang diajarkan bagus-bagusan pakaian, tidak. Bahkan setahu saya para adik-adik, dalam kepengurusan badan pembina keluarga itu sampai mau ada larangan. Larangan kayak apa? Para santri dilarang pakai baju yang harganya melebihi 300.000. Ada yang kayak gitu. Sarung nggak boleh lebih dari 250.000. Nah, kenapa ada peraturan seperti itu adik-adik? Supaya santri sadar bahwa di pondok itu bukan tempatnya fashion show. Nggih. Di pondok itu bukan tempatnya adu busana, enggak. Di pondok itu tempatnya kita menggali keilmuan, kita mempercantik diri, kita memperindah diri dengan ilmu dan juga tata krama. Nah, dan alhamdulillahnya sedari pulau kecil, dari Cak Ahmad kecil sama Buyah itu sudah dipupuk pemahaman seperti ini. Ya mungkin sampean sudah pernah diceritani oleh Cak Ahmad bahwa Buyah sering mengancam para anak-anaknya, lek semisal ora gelem mondok kono, angon bebek kono. Nah, Buyah nggak jarang bilang seperti itu oleh disampaikan kepada anak-anaknya, termasuk kepada saya, termasuk kepada Cak Ahmad. Buyah Kafa sering mengingatkan seperti itu. Wong lek gak gelem mondok, anak Buyah lek gak gelem mondok, silahkan monggo angon bebek. Sampai ngerti angon bebek? Angon itu bahasa Indonesianya apa Pak Syafiq? Apa? Menggembala bebek. Ya nggak pantas ya menggembala ya. Memelihara aja wis versi sampean, memelihara seekor bebek. Nah, itu artinya tidak ada sesuatu yang sebanding dengan mencari ilmu. Mencari ilmu niku sampean harus ingat-ingat, tanamkan di dalam hati, itu adalah sesuatu yang paling mulia. Nah, tapi yang namanya mencari ilmu itu para adik-adik semuanya, diingat-ingat, mencari ilmu tidak akan bisa sukses, tidak akan bisa tercapai dengan sempurna, kecuali dengan memaksa diri untuk istiqomah. Mbah Yai Idris Marzuki, para adik-adik semuanya, sampean mungkin beberapa menangi, beberapa mungkin nggak menangi. Saya lihat di sini mungkin adik-adik kelahiran tahun berapa? Berapa? 2019? 2020 ada juga? 2000 berapa? 2013. Nah, pada tahun 2014 beliau kapundhut Mbah Yai Idris Marzuki. Nah, waktu beliau masih sugeng, beliau pernah dawuh seperti ini di tengah-tengah beliau ngaji kitab tafsirnya. Syaratnya orang bisa istiqomah itu ada 2. Yang pertama adalah tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Jadi sampean selama ini bertanya-tanya, kok aku angel yo istiqomah yo? Selain istiqomah itu harus dipaksa, istiqomah itu bisa dilakukan satu-satunya dengan cara berusaha meninggalkan maksiat para adik-adik. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbah Yai Idris Marzuki ngendikan syarat bisa istiqomah adalah tarku ma la ya'ni, meninggalkan pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Sampean di pondok, sampean itu sebenarnya sudah disuruh pilihannya cuma 2. Milih menjadi orang mempeng atau menjadi orang yang non mempeng. Ya, apa? Kesebalikan orang mempeng itu apa? Malas-malasan, gak mempeng, malas-malasan. Oke. Wah, santri-santri Beki pinter-pinter ya. Oke. Pilihan orang mondok cuma 2. Pertama mempeng, yang kedua males-malesan. Nah, tinggal sampean milih yang mana. Ingin jadi orang yang bisa mengusahakan istiqomah atau justru sebaliknya. Lek semisal gak pingin istiqomah, ya wes silahkan males-malesan. Karena nopo untuk bisa tidak istiqomah
itu nggak butuh mempeng. Untuk tidak istiqomah itu tidak butuh mempeng. Jadi satu-satunya cara kalau misal sampean memiliki akal yang salim, akal yang selamat, lek semisal sampean pingin istiqomah, maka pertama mengusahakan diri untuk meninggalkan maksiat, dan yang kedua adalah mengusahakan diri untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang terakhir, nah ini yang terakhir karena bentar lagi sepertinya maghrib. Yang terakhir, karena ini temanya adalah Maulid Nabi, para adik-adik semuanya. Maulid Nabi tadi disampaikan oleh Cak Ahmad, di mana momen kita mengingat-ingat kembali sifat-sifat baik yang dimiliki oleh Nabi. Nah sebenarnya Maulid Nabi itu bisa kita upayakan juga dengan melihat pada sosok Nabi, para adik-adik. Nabi itu pertama memiliki dua keindahan. Pertama keindahan fisik, yang kedua adalah keindahan akhlak, keindahan sifat. Kalau fisik, gimana cara kita niru? Ya, saya tanya, ketika sampean mendapatkan Syama'ilun Nabi atau keterangan-keterangan tentang sifat-sifat bagaimana parasnya Nabi, bagaimana tubuhnya Nabi. Kanjeng Nabi itu kalau misal dalam kitab-kitab Syama'il para adik-adik itu terkenalnya orang yang paling tampan. Dalam kitab Tafsir Jalalain, seingat saya dulu pas waktu ngaji sama Mbah Yai Izam, di situ disampaikan bahwa kalau ibarat rembulan, kalau ibarat qamar, rembulan, setengah dari rembulan itu ibarat seperti ketampanannya Kanjeng Nabi. Seperempatnya itu ketampanannya Nabi Yusuf. Nah, sampean bayangkan selama ini yang disampaikan dalam surat Yusuf, Kanjeng Nabi Yusuf digambarkan sebagai orang yang sangat tampan, yang sampai membuat perempuan-perempuan mengiris tangannya. Nah, niku mawon disampaikan bahwa Nabi Yusuf ketampanannya kalau semisal diibaratkan rembulan itu masih seperempat. Tapi kalau Kanjeng Nabi itu sampai separuh para adik-adik. Saking gantengnya. Kalau misalnya sampai bertanya, loh tapi kok nggak ada kisah tentang orang yang menyayat tangannya di saat melihat Nabi, Cak? Kok nggak ada kisah itu? Jawabannya, Nabi diberi istilahnya hijab. Orang-orang yang melihat Kanjeng Nabi itu diberi hijab sampai tidak melakukan hal tersebut. Maksudnya dibuat terpana tapi buatan ngantos seperti terpananya orang-orang yang melihat Nabi Yusuf. Tapi kalau dibilang ganteng siapa? Jelas ganteng Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan terus separuh rembulan itu ketampanannya Kanjeng Nabi, seperempatnya ketampanannya Nabi Yusuf, dan seperempatnya lagi itu adalah ketampanan yang dimiliki, yang dikumpulkan ketampanan hasil dari ketampanan orang seluruh dunia. Jadi, semisal sampean pernah ndelok wong sing paling ganteng, semisal sampean ndelok Cak Ahmad saiki, ganteng banget ya. Ganteng banget. Nah, niku masuk dalam 1% dari seperempat sisa rembulan, gambaran rembulan itu tadi. Jadi, sak gandeng-gandengnya wong di muka bumi ini, itu masih dalam koridor bagian dari seperempat rembulan itu tadi. Yang separuh semuanya dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, singkat saja, secara fisik gak mungkin kita bisa niru, karena sing jenengi ketampanan iku nasib, betul tidak? Nggih. Yos aslul khilqahe wis dadi koyo ngene piye maneh. Ya. Nah, tapi ada satu hal yang dapat kita tiru bersama para adik-adik semuanya, yakni kita dapat meniru terhadap sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satunya adalah sifat jujur, sifat sahi, sifat loman, dermawan kepada orang-orang yang di sekitarnya, dan sifat tidak tega melihat penderitaan yang dimiliki oleh umatnya. Nah, itu sampai terabadikan di dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, bacaan
yang biasa kita baca itu memiliki arti, sungguh telah datang kepada kalian semuanya seorang utusan yang mulia yang tidak tega melihat penderitaan pada umatnya. Loh, iku loh. Kanjeng Nabi ku gak tega ndelok penderitaan pada umatnya. Kita termasuk umatnya, amin amin ya rabbal alamin semuanya. Kanjeng Nabi gak tega melihat penderitaan pada diri kita. Saking welase Kanjeng Nabi karo umatnya. Buktinya apa? Buktinya apa para adik-adik semuanya? Nanti kelak di hari kiamat nanti, ya karena kiamat adalah hari yang niscaya nggih. Saat kita sama-sama melewati Shiratal Mustaqim, Kanjeng Nabi itu di saat melihat umatnya kok ada yang terpeleset, sama Kanjeng Nabi itu akan diselamatkan para adik-adik semuanya. Kanjeng Nabi nggak tega umatnya itu tergelincir dalam jembatan Shiratal Mustaqim, ditolong sama Kanjeng Nabi, diulurkan tangan Nabi sampai umatnya niki boten masuk ke dalam api neraka. Moga-moga kita semuanya termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Nah niku adalah syafaat Kanjeng Nabi yang paling besar. Maka dari itu monggo kita pupuk sama-sama cinta kita kepada Kanjeng Nabi dengan cara apa? Bisa diwujudkan dengan banyak-banyak membaca sholawat. Ya mungkin kalau bacaan sholawat menjenengan sudah ngelampahi nggih, setiap hari baca sholawat minimal 100 kali atau bahkan 1000 kali bagus segala macam. Dan yang menurut kulo jarang orang yang tahu nggih para adik-adik semuanya, ini terakhir janji terakhir. Yang paling jarang orang tahu adalah tatkala kita sedang melakukan beberapa sunnah Nabi, contoh minum dengan tangan kanan semisal, itu dibayangkan, oh Kanjeng Nabi itu kalau semisal minum itu dengan menggunakan tangan kanan. Terus saat sampai meneguk air itu kan sunnahnya berapa? 3 kali. Nah niku sampean juga bayangkan, oh Kanjeng Nabi kalau semisal minum itu diminum tidak bernafas, terus diminumkan 3 kali. Kados ngeten. Nah, ngelak. Nggih. Jadi di saat sampean napa namine para adik-adik semuanya ngelampahi beberapa sunah-sunah Nabi. Niku sampean bayangkan, Kanjeng Nabi itu dulu melakukan ini. Kanjeng Nabi kalau memakai pakaian, beliau mulai dulu dengan tangan kanan. Kanjeng Nabi contoh juga perilaku dermawan yang dilakukan oleh Cak Ahmad tadi terhadap para adik-adik semuanya. Sampean bayangkan, oh Kanjeng Nabi dulu adalah piantun yang sangat dermawan. Terus sampai ngelampahi sunnah rawatib, sampean bayangkan Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan sunnah-sunnah rawatib sampai beberapa masuknya ke sunnah muakkad, saking Kanjeng Nabi ngelampahinya hampir menyerupai seperti perkara wajib. Nah, barangkali itu tadi para adik-adik semuanya, itu sesuatu yang dapat memupuk cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena seperti yang dibilang oleh Cak Ahmad tadi, mewujudkan rasa cinta itu adalah sesuatu yang penting. Mungkin itu saja yang bisa kalau sampaikan kepada adik-adik semuanya. Monggo kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah dan wal asyri 3 kali. Kita berdoa semoga dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan umur, di pondok bisa sukses, bisa belajar dengan baik, dan membanggakan para masyayikh dan para guru-guru kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.